Assalamualaikum, balik lagi di Ceritain Musik, karena musik nggak cuma didengar. Oke brosis, apa kabar nih lu semuanya? Gua harap lu semua dalam keadaan sehat-sehat aja, lu dalam keadaan banyak rezekinya, dan yang pasti lu dalam keadaan banyak kuotanya. Jadi biar tetap bisa terus pantengin channel gue, channel yang ngebahas semua hal tentang musik. Nah, untuk video kali ini gue akan ngebahas satu genre yang selalu dikait-kaitin dengan setan. Betul, gue akan ngebahas metal. Nah, kalau kita ngebahas musik metal brosis, orang awam tuh biasanya langsung nyebut, wah lu ngedengerin musik setan nih, pasti kayak begitu. Sebenarnya sih kebanyakan nggak begitu brosis. Mayoritas band metal itu cuma pakai simbol-simbol gelap, simbol-simbol pentagram atau segala macam tuh ya buat gimmick aja, buat gaya-gayaan biar kelihatan lebih sangar, biar kelihatan lebih serem, kayak begitu. Ada juga yang pakai itu ya emang buat kritik sosial dan sebagainya. Tapi ada satu band yang emang bener-bener lain. Jadi buat mereka tuh musik tuh udah bukan lagi hiburan, tapi bagi mereka musik itu adalah ritual buat nyembah setan. Bener, lu kagak salah denger brosis, ini real, nyata. Nih, nama band itu adalah Gorgoroth. Dari namanya aja udah serem ya enggak? Jadi kayak begini, dari awal berdirinya gitaris yang sekalian sama foundernya nih itu terang-terangan bilang dia yang ngebikin band ini tuh setelah melakukan sumpah setia sama setan. Nah, lu bisa bayangin gak tuh gimana kagetnya? Kaget, kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Wah. Ya orang pas dengar pernyataan itu keluar langsung dari mulut si pendiri band itu. Jadi brosis, Gorgoroth itu adalah sebuah band black metal yang berdiri pada tahun 1992 di Norwegia. Band ini tuh dibentuk sama gitarisnya yang bernama Roger Tiggs. Ini kalau logat Inggris. Kalau logat Norwegianya nih, si AI nih yang ngejelasin nih. Roger Tiggs. Tuh, kayak begitu tuh. Atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Infernus. Tuh, namanya Infernus, udah kelihatan serem gitu ya. Nah, nama Gorgoroth itu sendiri diambil dari suatu novel yang itu udah terkenal banget. Novelnya bernama Lord of the Ring. Lord of the Ring, jadi kan di novel itu ada satu tempat di lembah Mordor, itu namanya Gorgoroth. Jadi sebuah tempat yang tandus, penuh neraka, dan jadi simbol kejahatan abadi. Nah, nama Gorgoroth itu diambil karena terinspirasi dengan tempat itu. Kalau julukan Infernus sendiri, dia ambil tuh dari bahasa Latin yang aslinya tuh infernum, artinya neraka. Jadi nama itu tuh bukan sekedar alias, tapi emang pernyataan ideologi dari si Roger Tiggs itu sendiri brosis. Jadi di sebuah wawancara di tahun 1993, Infernus tuh belak-belakan begini ke wartawan. Saya mendirikan band ini setelah melakukan sumpah setia kepada setan. Lu bayangin brosis, kalau orang lain tuh ngebikin band buat nyari duit atau buat nyari ketenaran, ini malah sumpah setia dulu sama setan, baru bikin musik gitu loh. Gimana nggak gila ini band?
Nah, seiring perjalanan waktunya, Gorgoroth punya dua sosok lain lagi nih yang bikin band ini tuh menjadi benar-benar satanik. Yang pertama namanya Christian Eyvind Espedal. Espedal, bukan Esrut nih. Espedal. Itu kalau kita kenal nama panggungnya itu Gal. Ngeri gak lo namanya. Jadi dia ini adalah vokalis yang terkenal banget tuh sama aura sadisnya. Ekstrim lah gitu nih vokalis ini. Nah, nama Gal sendiri itu, kata dia tuh diambil dari sebuah simbol paganisme kuno dan dipakai buat mencerminkan sisi mistis serta kegelapan spiritual. Lalu yang kedua namanya itu Tom Katowice. Tuh, dibacanya gimana dah tuh? Ntar AI dan yang ngejelasin nih. Si Christian sama si Kato nih. Christian Eyvind Espedal. Tom Katowice. Nah, kayak begitu. Nah, si Tom ini sendiri dia punya nama panggung itu King of Hell. Namanya serem-serem banget ya. Karena emang bukan cuma sekedar gimmick. Tiga orang ini emang punya ideologi yang emang ya udah melenceng kayak gitu. Nah, si basisnya ini nih, si King of Hell ini, dia selain basis dia juga menjadi penulis lagu di Gorgoroth yang emang liriknya itu cenderung berbau dengan satanis. Nah, bertiga mereka nih sama Infernus, mereka tuh disebut Trinitas Kegelapan. Era paling kelam dalam sejarah musik Gorgoroth. Selain menjadi era paling kelam dari band itu sendiri, di formasi yang diisi sama mereka bertiga, Gorgoroth ini menjadi band yang paling gelap lah di Norwegia. Kenapa gue bisa ngomong kayak begitu, brosis? Karena itu tercermin bukan dari segi penampilan mereka aja. Dari semua lirik-lirik lagunya itu mencerminkan banget penyembahannya kepada sosok setan itu sendiri. Nih, gue ambil contoh. Gue ambil contoh di lagunya Possessed by Satan. Itu dari judul lagunya aja tuh itu. Possessed by Satan, kerasukan setan. Liriknya lu mau tahu kayak bagaimana? Nih, gue ambil sepenggal katanya ya. Di situ tertulis I am possessed by Satan. Aku dirasuki sama setan. Terus ada lagi I am the son of Satan. Aku adalah anak setan. Nah, ini yang baris ketiga, gue mohon maaf bukan mau menistakan suatu agama ya, tapi ini gue ngebacain liriknya. I march to death of Christ. Aku berjalan menuju kematian Kristus. Nah, yang terakhir, I am the great blasphemy. Aku adalah hujatan besar. Coba lu pikir deh, brosis. Ini lirik bukan buat gaya-gayaan lagi. Ini tuh udah terang-terangan mendeklarasikan kalau mereka itu anti-Christ, anti-Kristus gitu. Dan bukan cuma lagu itu aja. Hampir di setiap album, Gorgoroth tuh pasti nyelipin judul yang jelas-jelas berhubungan sama pemujaan setan. Contohnya nih, The Rite of Infernal Invocation. Ada lagi Procreating Satan. Lalu Reflection of Doom. Sama Destroyer or About How to Philosophize with Hammer. Ini semua judulnya ini bukan metafora, bukan bahasa kiasan gitu. Jadi mereka tuh benar-benar dirancang buat nyebarin ideologi satanis lewat musik gitu loh. Ini dia kontroversialnya nih band. Selain dari lirik-lirik lagunya, di tahun 2004 itu di daerah Krakow, Polandia, mereka ngadain satu konser
yang nama konsernya itu Black Mass. Di situ nih, wah ini sih gila banget sih bener brosis. Lu bisa cari deh di YouTube deh. Black Mass 2004 Gorgoroth. Itu udah 21 tahun yang lalu ya. Tapi ini masih menjadi konser paling gila. Kalau gue bilang udah bukan konser lagi itu sih, udah ritual itu namanya. Ritual penyembahan buat setan. Jadi tuh panggung konser tuh itu penuh sama kepala kambing yang udah pada dipenggal nih, asli brosis, bukan latex, bukan mainan, asli kepala kambing. Yang lebih gilanya lagi, mohon maaf sekali lagi buat teman-teman gue yang Kristen, di panggung itu orang-orang disalib, laki perempuan disalib dalam keadaan telanjang, kepala ditutup pakai kain hitam, disiramin sama darah. Ini udah benar-benar gila. TV Polandia yang ngerekam konser itu langsung bikin heboh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masuk ke berita itu, polisi Polandia tuh langsung turun tangan. Mereka langsung ditahan, dituduh sebagai penista agama. Bayangin kalau konser kayak gini kejadian di Indonesia, kira-kira gimana yang bakalan terjadi? Di Polandia sendiri aja itu kecaman keras, nggak cuma dari kepolisian tapi juga dari masyarakatnya sendiri, karena kan mereka di sono kan mayoritas beragama Kristen. Ada satu band yang ngadain konser menghina gitu loh. Udah bukan menghina lagi, itu sih udah benar-benar sesat, itu gila. Nah, alih-alih minta maaf, Gorgoroth malahan bangga. Buat mereka ini tuh bagian dari ritual penyembahan setan. Nah, selain konser Black Mass di Polandia, sebenarnya tuh masih banyak konser-konser mereka nih yang emang punya konsep yang sama. Cuma mungkin karena 2004 itu pertama kali mereka konser kayak gitu, itu yang menjadi kontroversi di dunia. Lu coba cek deh lengkap-lengkapnya tuh di YouTube. Lu cari aja kata kuncinya Gorgoroth Live. Gokil tuh brosis. Nah, tapi brosis, Trinitas kegelapan ini nggak bertahan lama. Di tahun 2007, Gal sama King of Hell itu berusaha ngerebut nama Gorgoroth dari tangan si Infernus, pendirinya sendiri. Malahan tuh mereka tuh perseteruannya tuh sampai dibawa ke meja hijau, dibawa ke pengadilan Norwegia. Nah, akhirnya selang 2 tahun, di tahun 2009, Pengadilan Negeri Norwegia, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nih ya, itu di Esparman. Pengadilan Norwegia akhirnya memutuskan kalau hak nama Gorgoroth tetap di tangan Infernus. Ya secara kan karena dia kan emang pendirinya gitu. Gue juga nggak paham nih kenapa si Gal sama King of Hell mau ngambil nama Gorgoroth itu gitu loh. Gimana brosis menurut lo? Gila nggak sih? Band yang identik dengan setan, dengan ritual satanik, malahan pecah gara-gara rebutan nama gitu loh. Nah habis itu Gal sama King of Hell itu keluar dari Gorgoroth. Nah, berakhir dan nih era paling gelap dari Gorgoroth. Cuma si vokalisnya Gal itu nggak berhenti bermusik. Dia malahan ngebikin band baru yang bernama Gal's Wired. Nah itu konsep bandnya tuh masih kental sama nuansa black metal gitu, tapi lebih eksperimental sama lebih ke spiritual. Nah, sementara itu King of Hell ngebentuk bandnya sendiri juga, namanya Of Hell, itu bareng sama Sagrat dari Dimmu Borgir. Kalau buat yang demen sama musik-musik metal ekstrim pasti tahu Dimmu Borgir siapa.
Nah, band ini tuh nerusin gaya-gaya ekstrimnya black metal. Ideologinya anti-Christ. Jadi meskipun mereka berdua nih udah nggak bareng sama Infernus lagi, tapi karena ideologi mereka yang sama, mereka tetap jalan di jalan anti-Christ, di ideologi satanisme mereka. Jadi kalau orang awam nyebut musik metal itu musik setan, ya kebanyakan salah. Tapi kalau ngomongin Gorgoroth sebagai musik setan, ya faktanya emang kayak begitu. Ya mereka bukan cuma sekedar band metal gitu loh. Mereka ini ritual yang dibungkus sama musik. Dan gak cuma Gorgoroth, masih ada lagi beberapa band-band metal yang emang berideologi sama seperti Gorgoroth. Dan mungkin ini bukti yang paling nyata bahwa kadang tuh musik tuh nggak dipakai sebagai hiburan, tapi juga bisa dipakai buat nyeret manusia ke dalam ideologi yang gelap, ideologi yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Salah satunya ini. Gimana menurut lu, Brosis? Musik itu cukup sekedar hiburan? Apa boleh jadi alat propaganda ideologi berbahaya? Coba lu tulis di kolom komentar. Nah, oke Brosis, kita udah nyampe di ujung acara ceritain musik. Karena musik nggak cuma didengar. Karena musik juga bisa buat diceritain kayak gini. Buat kalian yang mau request, ngebahas apa lagi, ngebahas siapa lagi, buat kalian Brosis yang punya cerita, boleh tulis di kolom komentar atau lu bisa DM ke IG gue. IG gue terbuka bagi siapapun yang nge-DM. Gitu aja dari gue. Wassalamualaikum.